Nah, kembali ke sepeda listrik. Sepeda listrik Uinfly banyak jenisnya, eksotik banyak jenisnya, terus untuk Pasifik juga banyak jenisnya, Goda banyak jenisnya. Wis banyak pilihan. Teman-teman dimanjakan dengan banyak pilihan kendaraan listrik, motor listrik. Oke, let's go. Bah, benerin dulu ini. Oke, kembali bersama Alan Krebo di sini. Saya menjawab pertanyaan teman-teman, perbedaan sepeda listrik ini itu. Jadi ada yang bertanya, Bang, bagaimana dengan Uinfly DF8 dengan Syncross, eksotik, Pasifik dan sebagainya. Nah, sebenarnya semuanya itu sistem kerjanya sama ya teman-teman. Jadi misalnya sepeda listrik, ini ngomongin sepeda listrik yang pakai gayung. Misalnya United itu yang pakai pedal assist mulai dari United 10 kayaknya. Itu mulai ada pedal assistnya dan pakai tombolan untuk mengaktifkan. Tapi kalau sampai saat ini kesininya itu sekarang sudah otomatis. Nah, untuk misalnya Uinfly ya, saya nggak menyebut tipe, hanya Uinfly merek. Apakah itu ada yang memakai pedal assist? Saya selama ini belum menemui yang sepeda listrik Uinfly memakai pedal assist. Nah, untuk Pasifik juga begitu, untuk eksotik juga begitu. Dan untuk United itu semuanya mulai 10 sampai ada Atura, ada Dresden, itu semua pakai pedal assist otomatis. Kalau yang dulu pakai tombol, kalau sekarang enggak. Nah, untuk perawatannya, ini ada yang bertanya, ada perawatannya bagaimana Bang? Perawatannya hampir sama. Jadi kadang-kadang itu yang membedakan hanya dinamo dan baterai. Baterainya ada yang memakai 12 ampere, ada yang memakai 20 ampere. Itu nanti beda di jarak dan kekuatan. Ya, misalnya Lisgo City One itu enak, pokoknya bannya gede, 300-an dan empuk. Jadi selain bannya itu ukuran 300-an, skoknya juga empuk kayak motor. Semuanya itu punya kayak motor. Skok depan mulai pelek itu seperti motor dan enak. Itu bisa 60 km jarak tempuhnya karena dia memakai dinamo 800 dan pokoknya enak lah dibanding dengan misalnya produk Pasifik. Ada yang sama dengan Uinfly, ada yang sama seperti itu, tapi yang membedakan bodi. Misalnya kalau punya Uinfly nggak pakai ban 300, terus nggak sampai 60 kilo seperti itu ya. Itu bedanya sepeda listrik itu di situ. Kalau perawatannya, kalau masalah baterai itu hampir sama. Jadi kalau dia masih memakai baterai SLA, itu tinggal perawatannya bagaimana. Selama yang saya rasakan, saya memakai baterai SLA itu pokoknya jangan sampai habis ya. Jadi misalnya teman-teman pergi memakai sepeda listrik dari full, kemudian pulang. Nah, setelah pulang itu langsung dicas saja. Jangan menunggu habis sampai ngedrop. Karena nanti itu kelamaan ngecasnya bisa, ya istilahnya panas. Kalau baterai SLA itu sebenarnya hanya kembung. Nah, itu mempengaruhi ke sana. Kalau sering-sering habis, kelamaan ngecas itu nanti baterainya kembung. Dan usianya tidak sampai 2 tahun. Jadi kalau perawatannya benar itu SLA bisa 2 sampai 3 tahun. 2,5 sampai 3 tahun umurnya baterai. Nah, kalau untuk lithium, misalnya lithium lipo, itu juga sama, tapi dia perbedaannya di ngecas. Misalnya baterai 1 lithium lipo. Nah, itu dicas hitungannya 2000 cas. 2000 colokan, berapa cas? Hitungannya, misalnya bateraimu itu masih 50%, ya, itu sekarang dicas sampai penuh, itu namanya bukan satu casan ya, setengah kayaknya. Jadi berapa kali dicas itu, 2000 dicas baru nanti baterainya itu sudah diprediksi ganti. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau dihitung-hitung dengan biaya motor bensin sudah jauh. Biarpun kita beli baterai itu misalnya di atas 5 juta ya, 7,5 juta, kalau dibanding dengan perawatan motor bensin ya beda, sudah lebih murah lagi pakai listrik. Nah, kembali ke sepeda listrik. Sepeda listrik Uinfly banyak jenisnya, eksotik banyak jenisnya, terus untuk Pasifik juga banyak jenisnya, Goda banyak jenisnya.
Jadi semuanya itu sekarang itu mengeluarkan produk teman-teman, kayak Polytron sekarang mengeluarkan produk, Polygon, kalau dari dulu kalau Polygon memang beda ya, United, wis banyak pilihan teman-teman, dimanjakan dengan banyak pilihan kendaraan listrik, motor listrik, sepeda listrik. Nah, saran saya ya untuk teman-teman yang mempunyai anak di bawah usia 12 tahun, kalau bisa jangan diberi sepeda listrik dulu ya, itu berbahaya karena juga ada undang-undangnya ya, dan undang-undangnya sudah saya bahas, sering itu saya bahas, dari mulai pengguna, penyewa, dan aparat, itu harus semuanya ada undang-undangnya dan sudah saya bahas itu ya teman-teman. Jadi sepeda listrik itu banyak jenisnya dari berbagai merek, untuk cara perawatannya hampir sama, untuk spare partnya hampir sama. Misalnya controller, harganya misalnya mahal murah itu dari mereknya. Terus bang, bagaimana untuk dinamonya, apakah sama? Untuk dinamonya itu mereknya juga beda-beda, dan semuanya itu membawa kekuatan sendiri-sendiri. Tapi kalau bertanya mengenai perawatannya itu hampir sama semua. Ini harus begini, begini ya, seperti itu. Untuk undang-undangnya sama, minimal 12 tahun, anak 12 tahun boleh memakai sepeda listrik. Dan apakah tidak boleh di jalan raya? Sebagian kota itu boleh dipakai di jalan raya, sebagian tidak boleh. Semua ada peraturannya setiap daerah masing-masing. Jadi kemarin tuh saya lihat ada yang komen, peraturan gak etis bro, bikin peraturan kok kayak gitu bro lah. Emangnya saya yang bikin peraturan? Kan sudah saya kasih linknya ya. Ini untuk linknya, peraturannya, undang-undangnya dari pemerintah. Kalau saya itu hanya memberi informasi, menginformasikan kepada teman-teman, ini loh aturannya, ini loh sepedanya, ini loh usia yang harusnya dikasih sepeda listrik itu. Jadi nggak usah ngegas-ngegas ya teman-teman. Nah, untuk baterainya umumnya kalau sepeda listrik memakai SLA, dan ada yang memakai baterai tanam, dan ada yang bisa dilepas. Baterai tanam itu bagaimana bang? Baterai tanam itu tidak bisa dicas di luar, dibawa ke dalam rumah. Kalau baterai tanam itu tidak bisa dicas di dalam rumah. Kalau yang nggak tanam itu bisa dibawa ke rumah, dicas di dalam rumah, maksudnya seperti itu ya. Itu ya informasinya. Jadi perawatannya sepeda listrik itu hampir sama, spare partnya juga hampir sama, harganya berbeda itu dari merek dan kualitasnya ya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat.